Halo semuanya, perkenalkan saya Teresia Octaviani Samosir dengan NIM 1214055. Di sini saya akan menjelaskan 10 soal yang sudah saya kerjakan dan juga saya akan menjelaskan implementasinya ke dalam kode pemrograman Java. Nah, di sini saya akan membacakan reviewnya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya membuat kumpulan soal pemrograman yang membuat materi ini set construct, generik, dan juga record. Yang dimana materi ini tuh merupakan materi pelajaran week 11 kemarin. Nah, jadi soal yang pertama itu ada stack generik sederhana. Jadi disuruh untuk mengimplementasikan sebuah kelas generik stack yang mendukung operasi push, pop, dan juga pick. Nah, kalau misalnya pop atau pick ini dipanggil pada stack kosong, terus bakal dilempar empty stack exception. Nah, jadi metode yang harus diimplementasikan itu berikut. Lalu ada inputnya, di mana inputnya itu baris pertamanya berisi integer key, jumlah operasi, lalu setiap baris berikutnya berisi satu operasi, push baru ada isi value-nya, lalu masukkan nilai ke stack, terus pop itu keluarkan elemen teratas, pick itu nanti melihat elemen teratas tanpa mengeluarkan, dan size itu tampilkan ukuran dari stacknya. Outputnya untuk setiap operasi pop, pick, dan size cetak hasilnya satu baris. Nah, jadi jika dia pop atau pick pada stack kosong, maka dicetak empty. Berikut ada sampel untuk input dan juga outputnya. Oke, langsung aja kita coba ke kode yang pertama. Nah, ini dia. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk solusi yang pertama. Ini udah bisa kita lihat kodenya. Nah, jadi di sini pertama kali kan kita import java.util. Nah, ini tuh pastinya selalu ada di setiap kode untuk Java, dimana dia mengimport keseluruhan dari si Java-nya nanti. Terus kita buat kelas tag ditandai dengan kurung siku dengan nilainya itu ada t. Jadi artinya stack ini tuh bisa menyimpan berbagai tipe data, misalnya string, integer, boolean ataupun yang lainnya. Nah, terus ada private final link list di atas sama dengan new link list. Nah, ini tuh stack yang saya implementasikan dengan menggunakan link list. Kenapa menggunakan link list tidak menggunakan array list? Karena link list itu lebih efisien untuk operasi di bagian depan yang sesuai dengan konsep stack, yaitu LIFO yang kita ketahui last in first out. Terus kita masuk ke metode si push-nya. Jadi public void push item data.addFirstItem itu adalah metode push yang digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam stack. Jadi dengan add first, jadi artinya elemen itu ditambahkan di bagian paling depan. Terus kita masuk ke dalam pop. Jadi untuk pop ini, di mana ini berfungsi untuk mengambil dan menghapus elemen teratas. Jadi kalau misalnya stacknya kosong, maka akan melemparkan error bertuliskan empty stack exception. Terus kita masuk ke metode pick. Public pick, if is empty, throw new empty stack exception, return data.getFirst. Jadi metode pick ini digunakan untuk melihat elemen teratas tanpa menghapus. Kalau misalnya kosong, maka dia akan error. Terus untuk metode is empty, ini tuh metode yang digunakan untuk mengecek apakah stacknya itu kosong atau tidak. Lalu untuk metode size, di mana metode ini untuk mengetahui jumlah elemen di dalam stacknya. Lalu di sini saya menjelaskan untuk si main-nya. Nah, di mana main-nya ini kan ada ini scanner. Nah, kita udah tahu kalau misalnya scanner itu dia itu untuk membaca inputan. Jadi di mana saya membuat objek scanner itu untuk membaca input dan juga membuat stack bertipe string. Lalu kita masuk ke dalam integer key, yang dimana ini adalah sebuah variabel key yang digunakan untuk menyimpan jumlah perintah yang akan dijalankan nantinya. Terus kita masuk ke dalam perulangan input, di mana program ini akan membaca input sebanyak key kali. Jadi seberapa banyak key dimasukkan, maka dia akan diulang sebanyak si key tersebut. Kita masuk ke dalam ini ada string line setelah dari perulangan inputnya tadi, di mana string line ini merupakan setiap input yang nanti dibaca, maka dia akan dibaca sebagai satu baris perintah. Nah, untuk ini pemrosesan pemerintah, di mana ini tuh untuk memproses perintah si push. Ini kan ada if line.stars with prefix push. Nah, ini tuh adalah untuk memerintahkan si push-nya, yang dimana kalau misalnya perintah push-nya itu kalau misalnya perintahnya push, maka program itu akan mengambil nilai setelah kata push. Jadi split
S+2 ini yang ada ini tuh digunakan supaya teksnya yang mengandung spasi tetap terbaca secara utuh. Jadi spasinya itu nanti juga nggak berantakan dan sesuai dengan apa yang akan di input. Terus ini untuk pop. Jadi programnya akan menghapus dan menampilkan elemen teratas. Jadi kalau misalnya dia kosong maka dia akan mencetak empty. Karena ini kan ada sistem out print ln. Jadi kalau misalnya dia kosong maka dia mencetak empty. Sedangkan kalau misalnya dia sesuai maka dia akan menghapus dan menampilkan elemen teratas. Lanjut ke dalam pick. Nah, untuk pick program ini hanya menampilkan elemen yang teratas tanpa menghapusnya. Jadi beda sama si pop. Kalau misalnya pop itu dihapus, sedangkan kalau pick itu enggak. Untuk size, nah ini tuh untuk menampilkan jumlah elemen di dalam stacknya. Nah, jadi program ini mengimplementasikan stack dengan operasi dasar seperti push, pop, pick, dan juga size, serta menangani kondisi error jika stacknya nanti kosong. Oke, tadi kan yang pertama itu kan menggunakan linked list bukan array. Karena linked list itu kan efisien untuk operasi penambahan dan penghapusan di awal tanpa perlu menggeser elemen seperti pada array. Kalau misalnya kita gunakan array maka dia akan menggeser satu persatu dulu. Sedangkan kalau misalnya linked list dia itu langsung cocok untuk operasi penambahan atau penghapusan tanpa harus menggeser seperti array. Nah, jadi di sini langsung aja kita coba untuk run. 8 terus push 10, kita push 20, lalu pick 20, lalu kita push, kita pop. Nah, ini dia. Jadi pertama kita input dulu kan. Pertama itu kan dikatakan di sini baris pertama berisi integer key. Jadi jumlah operasinya itu ada 8. Setiap baris berisi satu operasi. Jadi push. Kita push sama value-nya kan. Nah, jadi kita push 10 sama push 20. Nah, terus pick ini untuk melihat elemen teratas tanpa mengeluarkan. Nah, ya udah, jadi kita ketik pick maka keluarlah si 20. Jadi 20 ini adalah elemen teratas. Nah, terus kita push lagi si 30. Nah, maka kita push 30, baru setelah itu kita masukkan lagi pop. Pop itu kan untuk mengeluarkan elemen teratas. Maka keluarlah si 30. Lalu kita pop lagi, keluarlah elemennya 20. Kita pop lagi, keluarlah elemen paling akhir 10. Baru kita pop lagi, keluarlah hasilnya terakhir itu adalah empty. Nah, jadi begitulah untuk soal nomor pertama. Jadi kita lanjut untuk ke soal yang nomor 2. Nah, soal yang nomor 2 itu adalah record mahasiswa. Jadi buatlah sebuah record Java bernama mahasiswa dengan field name dengan tipe data string, nama, string, dan IPK itu dengan tipe data double. Baca data sejumlah N mahasiswa lalu tampilkan mahasiswa dengan IPK tertinggi. Jika ada yang sama, maka tampilkan yang pertama ditemukan. Nah, jadi inputnya itu nantinya baris pertama berisi dengan integer N baris berikutnya masing-masing berisi NIM dan nama IPK. Lalu outputnya yaitu cetak NIM, nama, dan IPK mahasiswa terbaik dalam format NIM.2 kurung siku NIM, nama, kurung siku nama, IPK.2 kurung siku IPK. Nah, udah diberikan ini sampel dan juga sampel input dan juga sampel outputnya. Di sini langsung aja kita masuk ke dalam solusi yang kedua. Solusi 02 Java solusi 02. Nah, baiklah, di sini akan saya jelaskan untuk kode yang nomor 2. Nah, di sini udah saya buat record mahasiswa dengan tipe data string dan juga untuk IPK-nya tipe datanya double. Di sini saya menggunakan record untuk mempresentasikan data si mahasiswanya. Jadi record ini adalah fitur di Java yang digunakan untuk membuat kelas sederhana yang hanya menyimpan data. Nah, jadi di dalam mahasiswa ini kan terdapat 3 input. Yang pertama NIM, nama, IPK seperti yang ada pada record ini tadi. Terus keuntungan kita menggunakan record itu, yang pertama dia itu tidak perlu menuliskan getter manual. Kan kalau misalnya di soal-soal saya sebelumnya, saya masih menggunakan getter dan juga setter. Nah, namun karena menggunakan record, maka dia udah otomatis punya konstruktor, toString, dan juga method akses seperti NIM, nama, dan juga untuk IPK. Nah, terus untuk bagian mainnya yaitu menggunakan scanner, di mana scanner itu adalah untuk membaca input dari si usernya. Lalu di sini ada variabel n, yang dimana variabel n ini dapat menyimpan jumlah data mahasiswa yang akan dimasukkan. Ini adalah mahasiswa terbaik sama dengan 0, di mana variabel ini digunakan untuk menyimpan mahasiswa dengan IPK tertinggi. Awalnya di set 0 karena belum ada data. Kalau misalnya ada, bahkan nanti akan diisi inputannya sesuai data yang diberikan. Terus kita masuk ke dalam perulangan input. Jadi program untuk for ini akan membaca data mahasiswa sebanyak n kali.
ya seperti pada soal sebelumnya juga. Terus ada string. Ini yang dimana ini artinya input dipisahkan berdasarkan spasi sehingga menghasilkan array berisi NIM, nama, dan juga IPK. Ini string NIM, nama, dan juga untuk IPK-nya. Yang dimana di sini kita mengambil masing-masing data dari array untuk indeks ke-0 untuk NIM 1, indeks pertama untuk nama, indeks kedua itu untuk IPK. Nah, kemudian di sini saya buat objek mahasiswa dari data tersebut. Lalu di sini kita coba untuk mencari IPK tertinggi. Ini. Nah, jadi kalau misalnya yang terbaik masih kosong atau data pertamanya, maka dia langsung diisi. Sedangkan kalau misalnya dia tidak kosong, maka dibandingkan IPK-nya. Terus yang ketiga, jika IPK mahasiswanya sekarang lebih besar, maka dia akan menjadi yang terbaik. Nah, jadi di sini perlu kita perhatikan. Di sini kan kita menggunakan operator ini lebih besar IPK-nya itu lebih besar, maka dia terbaik. Bukan lebih besar sama dengan. Artinya jika ada IP yang sama, maka data pertama tetap dianggap terbaik. Jadi misalnya ada dua data yang masuk secara bersamaan dengan nilai yang sama. Ada dua data dengan nilai yang sama masuk ke dalam hasilnya nanti. Namun data yang pertama ini dengan nilai 80 IPK 3,8, terus yang kedua juga 3,8, namun yang masuk ini yang pertama, misalnya namanya si Amel duluan diinput ke dalam program, baru si Cecil. Jadi data si Amel inilah yang menyatakan bahwa dia terbaik, meskipun si Cecil nilainya itu sama dengan si Amel. Namun kalau misalnya ada data ketiga masuk, misalnya si Rara dengan IPK 3,85, maka ya otomatis Rara yang ada di posisi pertama sebagai nilai terbaik. Lalu untuk outputnya, if terbaik sama dengan 0. Nanti ini mencek dulu apakah datanya ada atau tidak. Nah, terus untuk sistem output PLN ini dia menampilkan data mahasiswa dengan IPK tertinggi. Jadi program ini bertujuan untuk membaca beberapa data mahasiswa lalu menentukan siapa yang memiliki IPK tertinggi menggunakan perbandingan sederhana dalam perulangan. Nah, jadi di sini saya menggunakan record bukan kelas biasa karena record itu lebih ringkas dan juga lebih cocok untuk data yang hanya menyimpan atribut tanpa behavior yang kompleks. Nah, terus tadinya untuk dua IPK yang sama juga tadi sudah dijelaskan karena ini program yang mengambil angka pertama yang tertinggi muncul karena dia menggunakan operator lebih besar bukan lebih besar sama dengan. Terus untuk kompleksitasnya itu waktu eksekusinya itu ON karena hanya melakukan satu kali perulangan untuk semua datanya. Langsung aja di sini kita coba untuk run. Dimana sini langsung kita masukkan inputnya 3 1 2 3 4 5 Budi 3,75 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 Ani 3,90. Nah, di sini kita coba untuk memasukkan yang sama 1 2 3 4 7 namanya si Citra ini kan di input contohnya ini 3,80, kita coba dia 3,90. Nah, maka yang keluar itu IPK paling tertinggi adalah si Ani. Kenapa? Karena si Ani yang duluan diinput meskipun si Citra mendapatkan IP 3,90 yang notabene-nya sama besarnya dengan nilai si Ani. Nah, begitulah untuk soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal ketiga adalah pair generic. Jadi deskripsinya, implementasikan kelas generic pair A, B yang menyimpan dua nilai bertipe berbeda. Tambahkan metode swap yang mengembalikan pair B dan juga A. Baca beberapa pasangan nilai dan tampilkan hasil swapnya. Nah, di sini ada kelas yang harus diimplementasikan. Terus inputnya itu baris pertama berisi integer n baris berikutnya masing-masing berisi dua nilai, yaitu string dan juga integer. Untuk output, untuk setiap pasangan, cetak pasangan asli dan juga hasil swapnya. Nah, untuk sampel inputnya juga sudah diberikan dan juga sampel outputnya juga sudah diberikan. Kita masuk ke dalam soal yang ketiga. Oh, maaf. Kita coba ya, Java solution 3.java. Java solution 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 3. Nah, jadi di sini saya udah buat kelas pair A dan juga B. Jadi kelas pair ini menggunakan generik dengan dua tipe parameter yaitu A dan B. Artinya kita bisa menyimpan dua data dengan tipe yang bebas, misalnya string dan juga integer. Nah, di mana di sini juga saya udah buat untuk nilainya private final A first dan juga private final B second.
Yang dimana dalam kelas ini ada dua atribut, yang dimana atribut first ini untuk data pertama, second ini untuk data kedua. Keduanya bersifat final, artinya nilainya tidak bisa diubah setelah diinisialisasi. Nah, terus kita masuk ke dalam konstruktornya. Jadi konstruktornya ini digunakan untuk mengisi nilai first dan juga second saat objeknya nanti dibuat. Lalu kita masuk ke dalam getter untuk mengambil nilai. Nah, jadi getter ini digunakan untuk mengambil nilai dari masing-masing si atributnya, atribut si get first dan juga atribut si first dan juga si second. Terus kita masuk ke metode si swap ini. Nah, jadi metode ini berfungsi untuk menukar posisi kedua nilai. Yang dimana jika awalnya string, integer, maka setelah swap menjadi integer, string. Jadi dapat kita perhatikan bahwa tipe generik ini dapat ditukar dari A, B menjadi B, A. Terus kita masuk ke dalam metode si string. Metode string ini menggunakan override. Nah, jadi metode ini digunakan untuk menampilkan isi objek dalam format yang lebih rapi, yaitu first, second. Jadi nilai pertama baru nilai yang keduanya. Terus kita masuk ke bagian mainnya. Scanner itu untuk membaca input. Terus ini integer n, ini digunakan untuk membaca input sebanyak n kali. Terus ini masuk ke dalam string line yang dimana ini pemisahan input. Nah, jadi ini tuh bagian pentingnya, dimana di sini saya mencari posisi spasi terakhir dalam string. Kenapa ini saya katakan penting? Dikarenakan pada bagian depan bisa saja mengandung spasi. Jadi kita tidak bisa langsung pakai split yang biasa. Nah, maka karena itu kita pisahkan dia dengan menggunakan ini string str dan juga integer num. Nah, jadi datanya dipisahkan menjadi str itu bagian sebelum spasi terakhir, num itu adalah angka setelah spasi terakhir. Nah, terus di sini kita membuat dan juga menukar si pair-nya. Ini pair string, integer original sama dengan new pair str, num. Jadi ini membuat objek pair dengan tipe string dan juga integer. Nah, di sini ada juga nih di bawahnya pair integer, string swap sama dengan original dot swap. Nah, ini yang artinya kita ubah. Jadi kita lakukan swap sehingga tipe data nilainya tertukar. Yang dari awalnya itu adalah string, integer menjadi integer, string. Terus untuk outputnya di sini itu untuk menampilkan data sebelum dan sesudah ditukar. Jadi contoh originalnya itu misalnya hi Teresia, 5. Jadi nanti hasil swapnya itu adalah Teresia, hi 5, hi Teresia. Nah, jadi program ini menunjukkan bagaimana generic class dapat digunakan untuk menyimpan berbagai tipe data serta bagaimana metodenya itu dapat memanipulasi data tersebut seperti melakukan pertukaran nilai. Nah, jadi di sini kenapa tidak menggunakan split? Karena bagian string ini bisa mengandung spasi. Jadi saya menggunakan kelas index of agar pemisahannya lebih akurat. Oke. Jadi, nah ini makanya titik 2-nya itu kosong karena itu untuk pemisahan spasinya, untuk memperhatikan spasinya. Terus di sini kan menggunakan generik. Jadi kelebihan menggunakan generik ini, yang dimana generik itu membuat kelas lebih fleksibel karena bisa digunakan untuk berbagai tipe dan tipe data tanpa harus membuat kelas yang baru. Nah, terus kenapa ini kan ada swap return pair A dan B. Nih pair B, A. Jadi karena setelah ditukar maka urutan tipe datanya juga ditukar, maka dia harus disesuaikan. Jadi kalau misalnya A, B, di swap dia menjadi B, A. Lalu kita masuk ke dalam kode yang soal yang keempat. Soal yang maaf Pak. Kita ini dulu, kita eksekusi dulu. Kita masukkan inputnya, yaitu pertama kita buat dua nilai. Yang pertama sudah hilang. Oke. Ini ya, bukan. Oke, ini 2. Kita lanjut masukkan dia namanya Java 2024. Lalu si Kotlin 2023. Nah, maka dia akan keluar nih outputnya untuk si Java itu kan di input Java keluar outputnya original Java, 2024 swapnya menjadi 2024, Java. Terus untuk si Kotlin originalnya itu kan Kotlin, 2023 setelah di swap dia jadi 2023, Kotlin. Kita masuk ke dalam soal yang keempat. Soal keempat ini adalah nested class antrian bank. Jadi disuruh untuk membuat kelas bank yang memiliki inner class, nasabah, dan juga static nested class antrian. Dan juga antrian. Antrian ini menyimpan daftar nasabah dan mendukung operasi ambil nomor dan panggil. Nasabah menyimpan nama dan juga nomor antrian. Nah, berikut adalah struktur kelas yang bakal kita pakai di implementasi Java-nya nanti. Terus untuk inputnya itu baris pertama berisi integer key. Setiap baris berisi yang pertama ambil, terus nanti masuk ke dalam nilainya itu nama. Nasabah mengambil nomor antrian, panggil, maka dia memanggil nasabah berikutnya. Untuk outputnya yang pertama untuk setiap operasi ambil cetak nomor antrian dalam kurung siku X diberikan kepada kurung siku nama.
Untuk setiap panggil, maka dia akan mencetak hasil pemanggilan. Berikut adalah sampel untuk input dan juga outputnya. Nah, di sini saya akan masuk untuk menjelaskan soal keempat. Ini ya. Nah, soal yang keempat ini udah kita buat nih kelas si banknya. Jadi ini menjadi kelas utama yang menaungi sistem si antrian. Nah, kita masuk ke dalam ini stringnya. Nah, yang dimana dalam kelas bank ini saya membuat kelas nasabah untuk mempresentasikan data pelanggan. Yang dimana namanya itu nanti menjadi nama nasabah dan nomor antrian itu adalah nomor antrian yang didapat. Terus untuk ini, untuk nasabah dalam kurung string nama, integer nomor antrian. Nah, ini adalah konstruktor yang digunakan untuk mengisi data nasabah saat objeknya dibuat. Nah, kelas ini dibuat secara statik karena tidak bergantung pada instance bank secara langsung. Lalu kita masuk ke dalam inner class si antrian. Nah, untuk antrian ini, kelas ini bertugas untuk mengelola antrian dari si nasabahnya. Nah, untuk ini private final, ini di sini saya menggunakan queue dengan implementasi link list. Jadi di sini dengan menggunakan konsep Vivo, si queue-nya bekerja. Nah, jadi yang datang duluan maka dia dilayani duluan. Lalu saya buat dengan private integer counter sama dengan 0, di mana variabel ini digunakan untuk memberikan nomor antrian secara otomatis. Terus kita masuk ke dalam metode untuk ambil nomor. Dan jadi di sini alurnya yang pertama counternya itu ditambah 1, yang berarti nomor antriannya itu baru. Yang kedua membuat objek nasabah, yang ketiga menambahkan antrian menggunakan over, yang keempat itu mengembalikan data si nasabah. Lalu metodenya itu dipanggil. Jadi setelah udah nanti di input, maka metodenya dipanggil. Jadi jika antriannya kosong, maka akan menampilkan antrian kosong. Kalau misalnya tidak, maka mengambil nasabah paling depan dengan poll. Nah, kalau misalnya udah, lalu dia akan menampilkan siapa yang akan dipanggil. Terus untuk bagian main, sini akan saya jelaskan yang dimana di sini saya udah membuat objek bank. Lalu objek antrian yang dimana ini terdapat di dalam kelas tersebut. Karena antrian bukan statik, maka harus dibuat objek banknya. Makanya terjadilah objek si bank. Terus ini ada integer key sama dengan integer person. Integer yang dimana ini tuh jumlah perintah yang akan dijalankan. Terus kita proses dengan if. Nah, perintahnya ini diambil dan digunakan untuk menggunakan nomor antrian. Terus di sini kan ada split 2 nih. Kenapa menggunakan split 2? Karena agar namanya itu mengandung spasi yang tetap terbaca utuh, biar nantinya hasilnya rapi. Terus untuk ini bank nasabah ini ambil nomor nama, ini menampilkan nomor antrian yang akan diberikan ke nasabah. Untuk else if ini, nah dia itu memanggil nasabah berikutnya sesuai urutan antrian. Jadi program ini mensimulasikan sistem antrian di bank menggunakan queue, di mana nasabah dilayani berdasarkan urutan kedatangannya. Nah, jadi di sini saya menggunakan queue karena sesuai dengan konsep antrian di dunia nyata, yaitu Vivo first in first out. Jadi siapa yang duluan datang ya maka dia yang duluan dilayani, dia yang duluan keluar gitu. Terus saya menggunakan link list karena link list itu lebih efisien untuk operasi tambah dan hapus di awal dan akhir seperti di soal sebelumnya. Terus saya juga akan menjelaskan untuk perbedaan dari over dan juga add. Over itu lebih aman digunakan karena dia tidak melempar exception jika gagal. Sedangkan kalau misalnya add itu dia bisa error. Nah, jadi saya membuat nasabah itu menjadi statik. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkan akses langsung ke instansi bank. Jadi dia ya bisa berdiri sendiri dikatakan. Nah, di sini saya akan langsung eksekusi untuk soal keempat ini. Oke nih. Ini saya langsung masukkan aja inputannya. Oh, bentar. Java solution 04.java solution 4. Terus masukkan inputannya. Nah, jadi ini kita masukkan yang pertama. Ada 5 data. Pertama kita masukkan dulu ambil Dewi, ambil Eko, baru dipanggil, baru ambil Fani, lalu dipanggil lagi. Nah, jadi setelah selesai semuanya dipanggil, maka nomor antriannya setelah dia ambil Dewi, maka dia ambil Eko, lalu dipanggil, lalu terakhirnya dia mengambil si Fani. Maka nomor antrian yang pertama itu diberikan kepada Dewi, nomor antrian kedua diberikan kepada Eko, lalu dia memanggil nomor 1 yaitu si Dewi, terus nomor antrian ketiga diberikanlah kepada si Fani karena dia ambil Fani kan. Terus yang terakhir adalah panggil. Nah, dia memanggil nomor kedua yang dimana nomor kedua itu adalah si Eko. Lalu kita masuk ke dalam soal yang kelima yaitu generic min max finder. Nah, jadi di sini membuat metode generic find min dan juga find max yang bekerja pada list T, di mana T ini adalah extend comparable. Jadi di sini menggunakan bounded type parameter, di mana saya membaca sebuah list angka dengan cetak nilai minimum serta maksimumnya. Di sini udah ada signature method yang harus digunakan. Terus inputnya juga berisi pertama integer n, baris kedua berisi n angka integer dipisah spasi. Outputnya itu nanti keluarlah min baru nilainya, baru max baru nilainya. Terus ini adalah untuk sampel inputnya dan juga sampel outputnya. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan
kodenya. Sebelumnya kita baca bersama kelima Java solution 5. Oke, kita masuk ke soal kelima. Ini dia. Nah, jadi untuk soal yang kelima ini saya udah membuat public static T extend comparable. Ini saya menggunakan generic T dengan batasan extend comparable. Artinya di mana T itu bisa tipe apa saja, tapi harus dibandingkan menggunakan compare to. Jadi metode ini bisa digunakan untuk integer, string, atau tipe lain selama mengimplementasikan comparable. Jadi dia bisa juga menggunakan double atau float. Terus kita masuk ke dalam metode si find min. Nah, jadi find min-nya ini pertama saya menganggap elemen pertama sebagai nilai minimum sementara. Terus untuk ini for t item T2 list ini dilakukan perulangan untuk mengecek semua elemennya. Lalu if item compared to min, maka jika ada elemen yang lebih kecil dari minimum saat ini, maka nilai minimum itu diperbarui. Terus kita return min-nya, di mana setelah selesai maka dikembalikan ke nilai terkecil. Terus kita masuk ke dalam metode find max-nya. Di mana untuk si max-nya ini, metodenya ini mirip dengan find min, namun digunakan untuk mencari nilai terbesar. Kan kalau misalnya min nilai terkecil, maka max nilai terbesar. Terus kita masuk ke dalam if compare. Jadi jika elemen nilai besar maka dijadikan nilai maksimum. Lalu kita masuk ke dalam main-nya, skenario itu untuk membaca input. Terus integer n ini adalah jumlah data yang akan dimasukkan. Lalu kita masuk ke dalam string dengan indeks kosong. Jadi input angkanya itu dipisahkan berdasarkan spasi menggunakan regex. Terus kita masuk ke dalam ini pembuatan list untuk menyimpan angka menggunakan list integer numbers dengan new array list. Nah, jadi dia membuat list yang baru untuk menyimpan si angkanya. Terus for string ini, di mana ini mengubah setiap input string menjadi integer lalu dimasukkan ke dalam listnya. Terus kita print, maka ini menampilkan nilai minimum dan juga maksimum dari si list. Jadi program ini menunjukkan bagaimana generic method dapat digunakan untuk mencari nilai minimum dan maksimum secara fleksibel pada berbagai tipe data yang bisa dibandingkan. Nah, kompleksitas waktu dari metode ini adalah ON, karena hanya melakukan satu kali perulangan terhadap datanya. Jadi saya menggunakan comparable karena kita butuh membandingkan antar objek, dan comparable itu menyediakan metode compare to. Terus kalau misalnya listnya kosong, maka program akan error karena mengambil list get dengan nilainya 0. Jadi seharusnya ditambahkan validasi jika listnya nantinya kosong. Nah, ini tuh bisa digunakan string, bisa, karena dia udah mengimplementasikan comparable. Jadi bisa dibandingkan secara leksikografis, yang dimana tadinya ini tuh bisa digunakan untuk tipe data string, integer, double maupun yang lainnya. Lalu di sini langsung aja kita coba untuk merun kode ke-5 dengan sampel input. Kita masukkan jumlahnya itu 7 lah. Kan kalau di inputnya 5, di sini saya gunakan 7. Nah, masukkan angkanya acak. Ada 2, 4, 5, 6, 3, 9, 8, 9, 2, 4, 6, 7. Kita klik enter. Maka nilai minnya itu adalah 2 dan minnya maksimumnya itu adalah 9. Baiklah, kita masuk ke soal yang nomor ke-6. Masuk soal ke-6. Jadi buat sebuah record bernama transaksi dengan field ID, tipe data integer, jenis itu string kredit atau debit, dan jumlah itu dengan double. Baca n transaksi lalu implementasikan metode generic filter yang menerima list T dan predikat T. Untuk menyaring data, tampilkan total kredit dan total debit. Nah, jadi ini ada metode yang harus diimplementasikan, lalu inputnya itu dan juga outputnya juga udah diberitahu bagaimana. Nah, ini juga ada untuk sampel input dan juga sampel outputnya. Kita langsung aja masuk ke dalam soal yang ke-6 ini. Jadi langsung kita coba. Oke, di sini saya akan jelaskan di mana ini saya menggunakan record lagi. Jadi ini record untuk merepresentasikan data transaksi, yang dimana isi datanya itu ada ID, jenis dan juga jumlah. Yang dimana ID itu adalah identitas transaksi, jenis tipe transaksi kredit atau debit, dan juga jumlah itu adalah nilai transaksi. Nah, jadi saya menggunakan record yang dimana record ini ringkas dan juga otomatis menyediakan getter seperti ID, jenis, dan juga jumlah. Jadi kita nggak perlu membuat getternya satu-satu untuk mereturn nilai si ID, jenis, dan juga jumlah. Terus kita masuk ke dalam metode si filter. Yang dimana untuk metode si filter ini saya membuat metode generik yang digunakan untuk menyaring data berdasarkan kondisi tertentu. Nah, jadi untuk nilai CT ini bisa untuk tipe apa saja. Terus untuk predikatnya ini sebuah fungsi yang mengembalikan true atau false. Lalu untuk list ini dia itu menyimpan hasil dari si filternya. For T item list ini dimana setiap elemennya dicek menggunakan predicate. Jadi kalau kondisinya terpenuhi maka dimasukkan ke hasil, sedangkan kalau tidak maka dia dilewati. Lalu kita return, yang dimana ini tuh untuk mengembalikan list hasil dari filter. Nah, lalu kita input datanya dengan integer n, dimana ini tuh jumlah transaksinya nanti.
Terus untuk list ini kita gunakan untuk menyimpan semua transaksi. Lalu string parts st next line trim discrete rejects s ini inputnya dipisahkan menjadi id, jenis dan juga jumlah. Lalu untuk transaksi list yang dimana ini tuh setiap input dijadikan objek transaksi lalu disimpan. Lalu kita filtering data, dimana ini tuh adalah bagian yang penting. Jadi untuk filtering data ini, di sini saya memfilter transaksi untuk si kredit, lalu yang kedua ini memfilter transaksi untuk si debit. Jadi digunakan equals ignore case yang dimana itu kodenya supaya tetap benar walaupun huruf besar kecilnya itu berbeda. Lalu kita menghitung total dengan stream. Nah ini kita gunakan stream yang dimana stream itu mengubah list menjadi aliran data, map to double mengambil nilai jumlah dan stream itu menjumlahkan semuanya. Lalu di sini dengan double total credit dan juga double total debit. Di sini saya melakukan hal yang sama untuk si debitnya, yaitu untuk mengubah list aliran data, map to double mengambil nilai jumlah dan juga menjumlahkan semuanya. Terus ini sistem outprint ini adalah untuk menampilkan total masing-masing dari jenis transaksinya. Jadi program ini menunjukkan bagaimana kita dapat memanfaatkan konsep functional programming di Java seperti predicate, lambda dan juga stream untuk mengelola data secara lebih fleksibel dan juga efisien. Predikat itu adalah fungsi yang menerima satu input dan mengembalikan boolean, bisa digunakan untuk filtering. Terus lambda digunakan supaya penulisan kodenya itu lebih ringkas dan juga dibandingkan membuat kelas atau metode terpisah. Stream itu kelebihannya untuk membuat pengolahan data lebih deklaratif, ringkas dan juga mudah dibaca. Kompleksitasnya itu perhitungannya itu adalah on karena kita melakukan iterasi terhadap data. Nah jadi saya langsung aja coba untuk ngerun. Kita masukkan inputannya untuk soal nomor ke-6 ini. Oke. Nah, yang dimana di sini udah kita buat kan baris pertama. Jadi dia itu mau kita input sebanyak 4. Terus n baris berikutnya sama ID jenis jumlah. Jadi n yang pertama itu ada si kredit dengan nilainya 500.000. Terus yang kedua ada debit dengan nilainya 200.000. Terus yang ketiga ada kredit dengan nilainya 300.000 dan yang keempat ada debit dengan nilainya 150.000. Jadi total debitnya itu ada 800.000. Total kreditnya ada 800.000 dan total debitnya ada 350.000. Nah, begitulah untuk kode nomor ke-6. Kita lanjut ke soal yang nomor 7, di mana soal ke-7 itu adalah inner class iterator. Buat kelas number list yang menyimpan array integer dengan memiliki inner class number iterator yang mengimplementasikan iterator dengan integer. Iterator hanya mengembalikan angka genap dari list, implementasikan hash next dan juga next. Nah, ini adalah struktur kelas yang nantinya akan ada di dalam implementasi Java-nya. Ini juga untuk input outputnya sudah diberikan serta untuk sampel dan juga sampel input dan juga sampel outputnya. Nah, di sini akan saya jelaskan untuk kode pada soal nomor 7. Yang dimana kode pada soal nomor 7 ini sudah saya buat kelas number list, yang dimana kelas ini digunakan untuk menyimpan sekumpulan angka dalam bentuk array. Nah, lalu private final integer numbers, yang dimana array numbers digunakan untuk menyimpan data angka yang akan diproses nantinya. Terus konstruktornya, yang dimana konstruktornya ini digunakan untuk mengisi kelas data array saat objeknya dibuat. Lalu masuk ke dalam metode event iterator. Nah, dalam metode ini mengembalikan iterator khusus yang hanya menghasilkan angka genap saja. Dan untuk inner class ini saya membuat kelas yang mengimplementasikan iterator integer yang ada pada readme-nya tadi. Jadi dia itu sudah memuat hash next dan juga next seperti yang diminta pada soalnya. Untuk si public iterator integer dan event iterator, di mana dia mereturn new number iterator. Kelas number iterator implementasi iterator integer ini adalah kelas yang mengimplementasikan iterator integer. Di sinilah dia tadi yang memiliki hash next dan juga next. Lalu masuk ke dalam private integer index sama dengan 0. Ini merupakan indeks yang digunakan untuk melacak posisi di dalam array-nya. Lalu kita masuk ke dalam metode advance, di mana metode ini digunakan untuk melewati angka yang ganjil. Jadi karena kita mau mengeluarkan angka yang genap, jadi kita menggunakan metode ini, yang dimana selama indeksnya masih dalam batas array dan angka tersebut ganjil, maka indeksnya akan terus maju. Intinya metode ini akan memastikan iterator hanya berhenti di angka yang genap dan dia melewati angka yang ganjil. Lalu kita masuk ke dalam metode hash next, yang dimana metode ini akan memanggil advance untuk memastikan posisi sudah di angka genap. Lalu jika masih ada data maka dia true, namun jika sudah habis maka dia akan false. Lalu kita masuk ke metode next, yang dimana metode next ini merupakan metode yang memanggil advance, lalu dia memastikan apakah valid atau tidak. Jadi jika habis maka dia akan error, jika masih ada dia akan mengambil angka genap lalu indeksnya akan maju.
Lalu di dalam bagian mainnya itu ada integer n, di mana ini tuh dia akan mengisi jumlah datanya sebanyak n. Terus untuk string ini dia itu akan membaca inputan si angkanya. Lalu integer numbers new integer ini tuh untuk menyimpan ke dalam array. Lalu numbers index i ini adalah konversi string ke integer. Nah, di sini kita menggunakan iterator pada kode bagian 50 sampai 51. Nah, di sini membuat objek dengan mengamati iterator khusus angka genap. Nah, lalu di sini kita lihat pada kode nomor 54 sama 55, ini tuh artinya selama masih ada angka yang genap, maka dia mengambil nilai dan juga menyimpan hasilnya itu ke list. Lalu dia mengeluarkan output, di mana outputnya itu if hasil is empty, yang artinya jika tidak ada angka genap maka dia akan menampilkan tidak ada. Lalu kita masuk ke else, dan di mana di else ini, jika tidak ada maka dia menampilkan semua angka genap yang dipisahkan spasi. Nah, jadi kesimpulan dari program ini yang dimana program ini menunjukkan bagaimana kita dapat membuat iterator custom untuk memfilter data secara spesifik. Jadi dalam hal ini dia hanya akan mengambil angka genap dari array-nya. Jadi dengan pendekatan ini, logika filtering dipisahkan ke dalam iterator sehingga penggunaan di main menjadi lebih bersih dan juga modular. Nah, jadi tadi di situ ada membahas tentang advantage, mengapa dia dipanggil di hasNext dan juga di next. Jadi itu tuh digunakan agar dia memastikan iterator selalu berada di posisi angka genap sebelum dicek atau diambil. Lalu mengapa menggunakan iterator? Dikarenakan agar dia itu datanya lebih traversal dan lebih fleksibel dan bisa dikontrol tanpa ekspos struktur internal. Tidak menggunakan string karena di sini tujuan utamanya adalah memahami cara kerja iterator secara manual. Nah, jadi dari sini mari kita masuk ke dalam running untuk melihat apakah sesuai dengan apakah sesuai dengan output yang diharapkan. Berikut adalah outputnya Java solution. Java solution. Nah, di sini akan kita masukkan 6 data seperti yang ada pada soalnya. Ada 1, 4, 7, 8, 3, dan 10. Nah, maka dia mengambil angka genap dengan tanda pisah, yang dimana dia itu keluar angka genapnya 4, 8, dan juga 10. Nah, di sini kita coba jika dia tidak memiliki angka genap. Nah, jadi kita buat 5 data, kita masukkan. Yang pertama 5 data ini kita masukkan 1, 3, 5, 7, dan juga 9. Nah, jadi karena dia tidak memiliki angka genap, maka dia keluar outputnya itu tidak ada. Lalu kita masuk ke dalam soal yang ke-8, yang dimana soal ke-8 itu judulnya adalah generic. Soal yang ke-8 itu adalah generic repository. Nah, di sini membuat antarmuka generic repository dengan t,id dengan metode save, find by id, dan juga find all. Implementasikan dengan kelas mahasiswa repository menggunakan record mahasiswa, string name, string nama sebagai entitas, dan string sebagai ID-nya. Simpan ke dalam hashmap. Nah, di sini ada struktur yang udah harus nanti kita masukkan ke dalam Java-nya. Lalu ini juga untuk record serta kelas untuk si mahasiswa repository. Nah, inputnya juga udah dikasih tahu bahwa baris pertamanya nanti berisi integer, key lalu setiap baris akan berisi operasi save, find, dan juga all. Outputnya nanti untuk find dia keluar cetak name sampai nama atau not found. Lalu untuk all cetak semua mahasiswa untuk berbaris atau kosong. Nah, sampel inputnya sebagai berikut. Sudah diberikan, dan juga untuk sampel outputnya. Nah, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk pengerjaan si kodenya. Nah, jadi di sini kita menggunakan interface repository dengan nilai t, id. Jadi interface ini bersifat generik dengan 2 parameter. Yang pertama parameter t dan juga id, di mana t itu merupakan tipe data misalnya untuk si mahasiswa. Lalu id itu tipe identifier, misalnya string untuk name. Lalu kita masuk ke dalam void save ini, terus opsional sama list. Nah, jadi save ini untuk menyimpan data, find by id mencari berdasarkan id, serta find all mengambil semua data seperti yang sudah dikatakan di readme-nya, di mana kita harus menggunakan save, find by id, juga find all. Jadi di mana di sini dengan interface kita bisa membuat berbagai repository dengan struktur yang sama. Nah, kita masuk nih ke dalam record, di mana di sini ada keterangannya nama record harus tetap mahasiswa, tidak boleh mahasiswa entity. Nah, karena recordnya ini kan recordnya ini ya emang untuk si mahasiswanya. Jadi ini digunakan untuk merepresentasikan data mahasiswa saja. Lalu kelas mahasiswa repository. Nah, jadi kelas mahasiswa repository ini adalah kelas yang mengimplementasikan interface repository khusus untuk mahasiswa. Lalu private final, yang dimana ini datanya disimpan menggunakan hashmap dengan key, dimana key-nya itu adalah name, lalu value-nya itu adalah objeknya itu adalah mahasiswa dengan dia itu final. Jadi dia nggak bisa diubah setelah nanti udah dimasukin nilainya. Lalu di sini kita pakai method save.
Nah, jadi metode ini menyimpan data mahasiswa ke dalam mapnya. Terus kita pakai metode find by ID, yang dimana metode ini mencari data berdasarkan NIM. Jadi digunakan opsional untuk menghindari null, sehingga lebih aman saat pengecekan. Ini return opsional. Lalu kita masuk ke dalam method find all, yang dimana method find all ini, yang pertama dia itu mengambil semua data dari map, yang kedua mengubah jadi stream, yang ketiga urutkan berdasarkan NIM, dan yang keempat itu mengembalikan sebagai list. Nah, kita masuk ke bagian mainnya, yang dimana ada mahasiswa repository repo sama dengan new mahasiswa repository. Ini tuh kita membuat objek repository yang baru. Nah, dengan ini integer ini adalah jumlah perintahnya yang akan dimasukkan nanti. Lalu kita proses perintahnya dengan ini if line.start with prefix save. Nah, jadi ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa, yang dimana splitnya itu dibatasi 3 agar nama mengandung spasi yang terbaca. Ini limitnya itu kan dikasih 3 agar nama itu berspasi. Terus ada repo save, new mahasiswa, NIM, nama. Nah, jadi ini tuh dia mencari mahasiswa berdasarkan NIM-nya. Lalu kita masuk ke dalam if result. If result itu adalah jika datanya ditemukan maka dia akan ditampilkan. Nih, if result is present. Namun jika datanya belum ditemukan maka dia akan ditampilkan. Lalu kita masuk ke dalam else, yang dimana ini ada else system out println. Jadi jika tidak ditemukan maka dia akan menampilkan not found. Nah, lalu ini list mahasiswa all sama dengan repo find all. Ini tuh dia mengambil semua data mahasiswanya. Jadi kalau misalnya jika tidak ada maka ditampilkan kosong. Nah, dimana ditampilkan kosong ini sistem out println ini. Nah, lalu untuk ini for mahasiswa M.2 all, ini jika ada maka dia menampilkan semua data yang sudah diurutkan. Nah, jadi program ini menunjukkan bagaimana kita dapat mengimplementasikan repository pattern menggunakan generic interface untuk mengelola data secara struktur dan juga fleksibel. Nah, jadi dengan menggunakan repository pattern, kode menjadi lebih modular dan mudah dikembangkan karena logika penyimpanan dipisah dari logik utama program. Nah, di sini menggunakan opsional karena agar dia menghindari null pointer exception dan memaksa kita melakukan pengecekan data terlebih dahulu. Lalu menggunakan map karena pencarian berdasarkan key atau NIM itu lebih cepat, yaitu di mana O itu sama dengan O atau 1. Itu O atau 1, jadi kata kuncinya cepat dicari. Kenapa dia di sort? Karena dia ditampilkan secara terurut berdasarkan NIM-nya. Nah, repository pattern itu adalah pola desain digunakan untuk memisahkan akses data dari logika bisnis. Nah, jadi saya masuk untuk merannya. Solution 8.java solution 8 ya. Oke, kita buka aritmenya. Ini dia. Jadi dia ada 5 data yang akan di-input ke dalam base terminalnya. Ada save untuk si Andi dan si Bella. Nah, pertama dia akan salah deh. Java solution 08. Nah, oke. Jadi yang pertama itu ada 5 inputan. Pertama save 001 Andi, save 02 Bella, find 001 dan find 03. Jadi setelah itu setelah dia di find maka keluarlah hasilnya bahwa yang pertama itu adalah si Andi. Lalu dia not found, masuk dia not found. Lalu di inputlah dia all, maka all itu keluarlah semuanya. 01 ada si Andi dan juga 02 ada si Bella. Oke, kita masuk ke dalam soal yang ke-9. Soal yang ke-9 itu adalah nested builder pattern. Implementasikan pola builder menggunakan static nested class untuk membangun sebuah record bernama produk dengan nama string, harga double, stok integer, dan kategori string. Builder harus memvalidasi bahwa harga lebih besar daripada 0 dan stok lebih besar sama dengan 0. Jika tidak, maka lempar illegal argument exception. Jadi ini adalah struktur yang harus ada di dalam Java-nya nanti. Input dan output serta sampel input-outputnya sudah diberikan. Langsung aja kita masuk ke dalam kode nomor 9. Nah, untuk kode dalam nomor 9 ini, yang dimana pertama sekali membuat record, yang dimana record ini digunakan untuk mempresentasikan data produk yang terdiri dari nama produk, harga, stok, dan juga kategorinya. Lalu kita masuk ke dalam konstruktor, yang dimana konstruktornya ini itu saya menambahkan validasi langsung dengan konstruktornya, yang dimana harganya harus lebih dari 0, yang kedua stoknya tidak boleh negatif. Jadi jika datanya tidak valid maka program akan melempar illegal argument exception. Lalu kita masuk ke dalam builder patternnya, yang dimana kelas builder ini digunakan untuk membuat objek produk secara bertahap. Nah, terus di sini untuk public
builder nama string nama ini, di mana ini tuh metode yang mengisi atau mengisi satu atribut dan mengembalikan objek builder itu sendiri. Jadi dia itu bisa di chaining, yang dimana nama, titik, harga, titik, dan juga stok. Nah, terus kita masuk ke dalam method build. Di method build ini metode yang digunakan untuk membuat objek produk final. Nah, jadi ada nih di bagian main yang bisa kita lihat. Di bagian main ini ada integer n, integer yang dimana ini artinya bahwa dia akan menyimpan tentang jumlah data produk. Lalu ini ada string parts, ini dengan limitnya 4, dan dimana inputnya dipisahkan menjadi nama, harga, stok, kategori. Jadi sebenarnya dibatasi simpan supaya kategorinya itu tetap terbaca dengan utuh, tidak terpotong-potong. Nah, kalau misalnya kita nggak ngasih limit kan dia bebas sampai berapa panjangnya. Terus kita membuat objek dengan builder. Ini produk P, yang dimana objek dibuat menggunakan builder secara bertahap sehingga lebih rapi dan juga efisien, dengan juga fleksibel. Lalu yang keenam adalah error handling. Error handling ini kita gunakan catch, yang dimana jika data yang tidak valid maka akan ditangkap dan ditampilkan sebagai invalid. Lalu kita masuk ke output dengan formatting. Jadi output dengan formatting ini artinya ini kan ada local.us. Jadi ini tuh memastikan titik sebagai desimal, terus persen satu if itu dimana kita menampilkan satu angka di atas di satu angka di belakang koma. Oke, lalu kita masuk langsung ke dalam contoh inputannya. Java solution 09 titik Java solution 09. Oke. Nah, di sini saya masukkan sampel inputnya, di mana ada 3 input yang mau dimasukkan, ada laptop, mouse, dan juga keyboard. Nah, maka setelah dimasukkanlah untuk si laptop sama si mouse, maka dia udah keluar bahwa dia itu adalah elektronik laptop dengan harga 15 juta. Oke. Dengan harga 15 juta yang dimana stoknya itu ada 5, maka dia invalid mouse. Nah, terus untuk elektronik keyboard ini dia harganya adalah 350.000, stoknya 0, maka dia hanya menampilkan itu saja, tidak ada invalid atau valid. Lalu kita masuk ke dalam soal yang terakhir, soal ke-10. Di sini akan saya bacakan untuk soal ke-10. Soal ke-10 itu adalah generic event bus. Implementasikan sistem event bus sederhana menggunakan generic dan static nested class. Terdapat record event string tipe T payload. Event bus memiliki metode subscribe untuk mendaftarkan listener dan publish untuk mengirim event ke semua listener yang berlangganan tipe tersebut. Nah, ini adalah struktur nanti yang harus ada di dalam soal terakhir ini. Baris pertamanya berisi integer key, setiap baris berisi operasi subscribe dan juga publish, dan dia menerima event type dengan nilai payload. Lalu outputnya setiap listener yang akan menerima event mencetak satu baris atau urut sesuai dengan urutan subscribe-nya. Udah dikasih sampel input dan juga sampel outputnya. Langsung aja kita masuk ke dalam soal yang terakhir, yaitu nomor 10. Nah, pastinya yang pertama itu kita pakai record. Jadi di dalam record ini digunakan untuk merepresentasikan sebuah eventnya dengan isinya atau atributnya yaitu tipe, yaitu menjadi jenis event, payload, data yang lebih awal dibawa data yang dibawa oleh event, terus insight-nya di mana karena menggunakan generic T maka payloadnya bisa berupa tipe apa saja. Lalu kita masuk ke dalam kelasnya, di kelas event bus, yang dimana kelas ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan dari si event. Lalu inner kelasnya adalah static.
Nah, jadi static ini adalah label yang digunakan sebagai listener yang dimana objeknya akan menerima event. Lalu di sini ada private final string label yang dimana ini label yang digunakan sebagai identitas listener. Lalu kita masuk ke dalam soal yang terakhir, yaitu method ini akan dipanggil saat eventnya diterima. Nah, jadi yang dimana soal nomor terakhir nomor 10 ini ada kita pakai penyimpanan listener, yaitu dengan private final map string ini, yang artinya listener itu disimpan dalam map. Yang pertama key itu adalah tipe event, value adalah daftar listener untuk siapa berikutnya. Lalu dia tidak menggunakan link hash map karena agar urutan datanya itu sesuai dengan urutan masuk. Lalu metodenya itu subscriber, jadi dia digunakan untuk mendaftarkan internet ke suatu event. Lalu untuk listener map bisa kita lihat ini dia. Nah, untuk ini digunakan untuk mendaftarkan listener ke setiap suatu event, yang dimana jika dia belum ada maka kita buat list baru, namun jika sudah ada maka tambahkan listener ke dalamnya. Nah, terus kita masuk ke dalam method publish. Nah, jadi dalam method publish ini digunakan untuk mengirim event ke semua link yang sesuai. Jadi ambil sebuah listener berdasarkan tiap event, lalu dia mengambil lalu listenernya itu tidak melakukan apa-apa, terus masuk ke yang terakhir, dan dimana setiap listener itu akan dipanggil untuk merayakan event. Jadi kita ada catching sama urusan generik yang tidak bisa dipastikan secara runtime. Namun langsung aja kita lanjut ke bagian main, yang dimana bagian main itu ada event bus, new event bus. Jadi itu adalah membuat event bus, terus integer key, di bawahnya itu adalah jumlah perintahnya. Nah, lalu setelah itu pemrosesan pemerintah subscriber string parts. Nah, ini digunakan untuk mendaftarkan listener. Jadi listener itu dibuat langsung ke daftarkan ke tipe panitia tertentu. Lalu kita publish, yang dimana saat kita publish saat kita publish maka eventnya akan dibuat dan dikirim ke semua listener yang sudah subscribe. Jadi hal produk ini menunjukkan bagaimana konsep tubuh subscriber yang digunakan untuk memisahkan program dan menerima event, sehingga sistem menjadi lebih ketat dan fleksibel dan juga modular. Lalu kita masuklah ke dalam yang terakhir untuk ngerun soal nomor ke-10 ini. Java solution 10.java, terus Java solution 10. Nah, di sini tuh ada 6 inputan, 6 data yang mau dimasukkan. Nah, maka di sini kan 6 subscriber, login, logger A, audit B, logger A, publish dengan user 123, lalu payment dengan user 789. Ini yang terakhir publishnya. Nah, jadi setelah itu maka dia akan keluar hasilnya. Maka dia itu ada logger A menerima event login dengan user 123, terus audit B menerima event login user 123, logger A menerima event logout user 456, dan yang terakhir publish payment itu ukuran 789 untuk di bagian sampel inputnya. Nah, jadi semuanya itu udah terang sesuai apa yang ada pada output yang diharapkan pada soal. Sekian Pak mengenai tentang 10 soal pemrograman Java yang telah saya buat menurut materi week 11 ini. Jika ada salah tutur kata mohon dimaafkan. Terima kasih.